Selamat pagi. Selamat pagi. Hebat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kabar bergabung semua. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu hebat semua, yang kelihatan dari tatap maya, tatap wajah, ini sangat bersemangat sekali di Fikon yang kedua. Harapan saya semoga tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Sibuk apapun tetap jaga kondisi sehat. Dan juga selalu senang dan bahagia. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Ya, pada tempat yang pertama, sebelum kita lanjut itu, puji syukurlah kita menyampaikan yang sudah kepada Tuhan dari kita hingga saat ini Bapak Ibu. Saat ini. Dan saat ini dari bangun tidur sampai dengan bersepakat saat ini kita diberi kesempatan itu oleh Tuhan, sehingga kita akan menjalankan itu. Ya, untuk itu sebelum kita lanjut, saya minta Bapak Ibu yang sudah diberi kesempatan untuk mengawali kita dengan doa. Kepada Ibu, dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak dan teman-teman guru hebat. Selamat pagi, salam untuk kita semua. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita doa. Terima kasih Bapa manis di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Engkau bangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing. Kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai dengan kegiatan kami hari ini. Kami mohon kiranya Bapa memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir nanti dengan penuh sukacita. Berikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat yang berasal daripadamu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, karena hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu sudah membawa kita menghadiri ini dengan kegiatan doa. Kita lanjut Bapak Ibu, kita ke kegiatan kita hari ini. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Oke, konfirmasi Bapak Ibu, apa layar saja sudah kelihatan? Sudah Bapak. Belum Sudah ya? Belum. Ya, Baru kelihatan. baru kelihatan. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, kalau sudah, belum? Sudah. Iya. Baik Bapak Ibu, kita hari ini sudah di dalam alur merdeka itu, masuk di R. Setelah kita mengikuti alur M, mulai dari diri, lalu alur E, eksplorasi konsep, lalu sekarang di hari yang R. bahagia ini, hari yang luar biasa ini, kita di R itu namanya RUKOL atau ruang kolaborasi ya. Biasa disebut singkatnya RUKOL. Di RUKOL pertama hari ini Bapak Ibu, kita masih juga tentang refleksi Bapak Ibu. Di RUKOL ini kita refleksi, ingat itu tentang refleksi. Filosofi pendidikan nasional menurut KHD. Filosofi pendidikan nasional menurut KHD. Dan RUKOL ini pada sesi forum eksplorasi konsep sama dengan kemarin kita juga diskusi tapi dalam bentuk
Itu ya saya izinkan Ibu Maria Herrera ya. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Seperti kemarin dipandu oleh saya selama 3 JP atau 3 kali 45 menit, sehingga durasi hari ini cukup lama Bapak Ibu, sekitar 135 kalau tidak salah, maka 3 JP. Maka kalau kita mulai jam 9.30 maka selesai sekitar 10, 11, 12.30. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus menjalankan seperti itu ya Pak. Oke, saya Pak Paul Tuhan, Pak Paulus. Dan untuk hari ini kompetensi lulusan yang dituju Bapak Ibu, guru penggerak atau Bapak Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Ini disampaikan terus Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, ini kompetensi lulusan yang harus Bapak Ibu siapkan, Bapak Ibu bekal, menjadi bekal di saat ketika Bapak Ibu guru sudah menjadi GP. Nah, capaian umum modul CGP mampu memahami pemikiran filosofi KHD dan melalui melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Lalu yang kedua, CGP mampu mengambil peran dari pemikiran filosofi KHD diterapkan untuk sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Ini capaian umum. Capaian khususnya, secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu untuk mampu memiliki dasar-dasar pendidikan diajar dewantara. Yang kedua, keterampilan mengelola yang berpihak pembelajaran murid pada konteks lokal, kelas. Yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun mencapai kekuatan kodrat. Ini harus Bapak Ibu ingat dan Bapak Ibu pahami untuk dalam mempelajari modul 1 atau subnya di modul 1.1 ini. Ya, ini agenda kita. Kita hari ini ada pembuka, lalu sebentar ada review, review tentang pembelajaran modul. Setelah itu ada sesi, dan Bapak Ibu dibagi ke dalam ruang kolaborasi di kelompok-kelompok. Lalu ada refleksi aktivitas pembelajaran. Ya. Nah, ini alokasi waktunya secara agenda atau skenario tadi. Pembukaan saat sekarang sedang saya omong, lalu sehabis saya ngomong ini ice breaking. Nah, nanti Ibu tadi yang sudah disiapkan memberikan sempatkan untuk nanti ada disampaikan kesepakatan kelas itu 10 menit. 20 menit. Bapak Ibu mereka nanti di kelompok room 75 menit atau sekitar 1 JP, 1,5. Lalu ada keempat refleksi aktivitas pembelajaran. Kita kembali ke room utama. Iya. Lalu yang kelima penutup. Maka kita yang berikut
Eh, sebelum kita mulai, ya, saya minta dengan hormat Ibu yang sudah ditugaskan untuk mengantar kita ke ice breaking dulu. Ya, saya stop sharing supaya Ibu bisa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari saya undang kita untuk ice breaking. Nanti kalau saya bilang selamat pagi teman-teman, selamat pagi semua pada pagi-pagi luar biasa. Habis saya bilang buka gigi, semua bilang hi. Luar biasa. Nah, buka mulut, haha. Baik. Nanti saya tanya lagi, apa semua berada di Zoom ini, semua jawab ada. Nanti ada lagi semua jawab, apakah semua langsung kita belajar. Terpesona, aku terpesona. Ingin belajar di sini, di Zoom meeting. Bisa tak? Atau satu kali lagi? Dicoba dulu. Boleh. Ya, dicoba dulu. Dicoba dulu. Ya. Maju di dalam Selamat kamera. Luar biasa. Semua kalau buka gigi bilang hi. Kalau buka Ini sudah kamera semua ini. Ini sudah kamera. nanti saya tanya lagi, apakah semua berada di Zoom ini? Jawabnya ada. Ada. Apakah semua ingin siap belajar di sini? Semua bilang? Siap. Siap. Menyanyi terpesona. Ini belajar di sini. Di Zoom meeting. Di Zoom meeting. Ya, mulai. Oke, siap. Mulai. Siap. Selamat pagi semua. Pagi. Luar biasa. Sinyal ini. Ini. Aduh, ini. Apakah semua berada di sini? Ada. Apakah semua ingin siap belajar? Siap. Belajar di Zoom ini. Belajar Di Zoom meeting. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Hendriana, baik, luar biasa sekali. Sudah semakin semangat. Sudah semakin terpesona. Oke, terima kasih Ibu. Iya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Saya kembali share screen. Oke. Layar saya sudah lihat Bapak Ibu. Belum, Bapak. Sudah. Iya, Sudah, sudah. Kita bertemu pagi ini, kita punya tujuan Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah Bapak Ibu mengenali nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah asal Bapak Ibu. Kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Sebagai individu sekaligus anggota masyarakat. Bapak Ibu, ini menemukan kenali
Jadi Bapak Ibu harus istilahnya dia kembali ke kampung kita, ke daerah kita, untuk kira-kira melihat, mengetahui kira-kira, mengidentifikasi kearifan budaya daerah saya ini kira-kira yang cocok untuk saya jadikan sebagai penguatan karakter saya ini, supaya yang sekaligus saat mereka ada di masyarakat sana itu kira-kira yang mana gitu. Oke, lanjut. Untuk mencapai kesepakatan itu Bapak Ibu, untuk mencapai kesepakatan itu Bapak Ibu, tujuan itu ada kesepakatan. Kesepakatan yang harus kita buat bersama supaya sebentar kita bisa mengetahui ataupun menyepakati, oh kami dari kelompok ini Pak, kami akan coba dengan budaya kami atau kearifan kami yang bisa membantu karakter anak atau menguatkan karakter itu kami punya ini Pak, gitu ya. Ya, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi di Rukol itu begitu Bapak. Semua pendapat diakomodir, berpendapat, berpikirlah terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Lalu 4, berpendapat setelah dipersilakan. Nanti buatlah siapa ketua kelompoknya, siapa moderatornya yang memandu, gitu ya. Lalu yang kelima, berpartisipasi penuh. Berarti tidak karena ke kelompok lalu ada yang tidak partisipasi, gitu ya. Berpartisipasi. Karena semakin ke Rukol, ruang semakin kecil kelihatan. Siapa itu ya. 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Begitu. Lalu tambah satu yang terakhir kemarin, karena kita di daring Bapak Ibu, ini memang cocok di luring. Kalau di daring ada teknik seperti mic-nya lupa kasih mati kan, dimatikan. Lalu kamera kalau bisa di-on kan, di-on kan. Oke, sehingga tidak terkesan kita hanya sendiri yang ngomong begitu. Tapi ada teman-teman lain yang sedang mengikuti, gitu ya. Oke, kesepakatan. Nah ini review proses dan hasil belajar CGP pada eksplorasi konsep. Nah kaitan dengan review ini Bapak Ibu, saya coba saya stop yang ini dulu, saya buka saya punya file. Saya buka saya punya file ya Bapak Ibu ya. File eksplorasi konsep sama-sama sebagai pembelajaran kita bersama. Nah, jadi ruang kita, ruang kolaborasi Bapak Ibu punya kesulitan apa di eksplorasi konsep kemarin, bisa kita diskusi di sini. Ini review ya. Saya buka yang sebentar. Oke. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, Sudah kelihatan? sudah Bapak. Baik Bapak Ibu, omong tentang alur ini Bapak Ibu. Pertama-tama saya hanya sedikit di sini kita mereview, kita saling diskusi bersama juga. Omong eksplorasi konsep ini Bapak Ibu lihat ini durasinya. Durasinya ini Bapak Ibu 1 sampai 11 2 JP ya Bapak Ibu, 90 menit. Bapak Ibu harus ingat mengerjakan ini kemarin ya, 1 sampai 11. Modalnya mandiri. Tujuan pembelajarannya khusus kita mampu beset atau memahami pemikiran hadir mengenai tujuan dan tiga. 2, peserta menganalisis pemikiran KD berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Mulailah dari nomor halaman pertama. Bapak Ibu baca. Ingat itu dia punya timingnya berjalan tuh Bapak Ibu. Secara LMS itu menarik. Waktu kita di sini 90 menit. 1 JP lebih tuh.
masuk ke nomor 2. Ya, kita buka nomor 2. Nah, di nomor 2 ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini, ya gitu ya. Dan di sini ada kuis. Nah, tadi malam saya cek, ada beberapa Bapak Ibu yang belum mengerjakan, ya kan? Iya. Ya tuh Bapak Ibu. Iya. Iya. Harapannya semoga Bapak Ibu sudah mengerjakan tuh. Bisa ya Bapak Ibu ya? Bisa. Nah, saya memulai ketika Bapak Ibu sudah mengerjakan semua ya Bapak Ibu. Saya akan beri umpan balik juga. Nah, dan menarik kemarin pendapatnya Bapak Ibu saya sudah baca. Sangat baik memahami tentang potret pendidikan Indonesia zaman kolonial. Nah, di sini ada perbandingan antara zaman kolonial dan zaman sekarang. Kita diminta untuk sehingga Bapak Ibu nonton sampai selesai. Nonton sampai selesai. Gitu ya. Ada kan kuis. Setelah itu masuk ke nomor 3. Nomor 3. Pelan-pelan 90 menit itu cukup lama. Tanggapan refleks di sini. Terima kasih telah melakukan refleksi diri terhadap perjalanan pendidikan. Bapak Ibu CGP, untuk memahami secara garis besar, Anda sudah mengakses materi dalam bentuk video. Ya. Sudah akses Ibu ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah akses tadi? Sudah. Oke. Lalu yang keempat, kita ke kerangka. Kerangka pemikiran KDT ya ini. Untuk kerangka ini Bapak Ibu, ada 3 slide, 3 halaman. 3 PDF yang ada di sini. Kita pelajari satu persatu Bapak Ibu. Literasi Bapak Ibu. Literasi. Baca, kalau memang dirasa ini download, simpan di folder. Bikin folder supaya, karena sewaktu-waktu LMS ini akan ditutup Bapak Ibu. LMS file lagi. Gitu ya. Di download, disimpan di folder. Bikin folder PGP, CGP angkatan 11. Mulai dari diri materinya ini simpan. Karena Bapak Ibu akan belajar lanjut. Filenya kita bisa ini ya. Oke, jadi simpan. Lalu lanjut ke halaman kedua. Halaman kedua. 3. Halaman kedua itu. 3. Ini timingnya juga di setelah keempat. Masuklah ke 5. Oke, masuklah ke 5. Pendidikan. Asas ini mungkin baca tentang asas. Lalu yang ke-6. Pendidikan, dasar-dasar. Ini secara teknis saya sebentar kita ini lihat jawaban Bapak Ibu. Ini yang ke-7 juga sama. Dilihat, dibaca. Yang ke-8 juga dibaca. Lalu yang ke-9 nonton video kan? Iya. Bapak Ibu nonton. Lalu nanti di sini Nonton, Pak. ya. Bikinlah vlog atau rekam audio. Ini ada beberapa rekan kemarin. Kan mintanya ini instruksinya jelas nih. Silakan unggah hasil rekaman Bapak Ibu di Google Drive yang Anda miliki. Kemudian tautan link file yang telah diunggah tersebut, klik tombol replay di bawah. Ya kan? Iya Bapak Ibu. Iya. Jadi yang diunggah itu link drive. Link drive bukan video ya, tempatnya MP3 atau Word-nya ada linknya, atau link sudah ke Google Drive sudah benar tapi tidak bersifat link. Tapi yang bersifat link beda dengan kita belajar banyak hal ini Bapak Ibu.
Secara IT juga masuk nih kita. Jadi situ ternyata saya bisa belajar mendesain akun link lewat Drive Google. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa paham bagaimana cara memahaminya. Kolaborasi yuk, begitu ya, ada grup tuh. Bapak Ibu ya, jangan sungkan tanya rekan-rekan yang rekan-rekan guru yang sudah di grup aman itu aman Bapak. Bapak Ibu komunikasi aktif di situ. Oke, yang ke-11 ini apa nih? Penutup sudah? Penutup Selesai. sudah selesai. Selesai di situ. Nah, dari eksplorasi ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu itu soal ada beberapa jawaban yang harus secara review kembali itu misalnya di di eksplorasi konsep tadi kuis tadi ya Bang Ibu ya. Kuis tadi. Iya. Kuis tadi itu gitu ya. Pertanyaan secara paham. Misalnya di pertanyaan pertama, halo Pak Makarinus. Warung. Ya. Aduh, kalau bisa unmute dulu supaya Bapak admin selesai bicara baru kita yang lain. Ya. Oke. Boleh. Terima kasih. Mengganggu sekali. Ya, terima kasih Ibu. Lanjut ya Bu ya. Ya. Saya sampaikan di bagiannya mana yang paling menarik gitu ya. Bagian yang mana menarik dari video yang mengapa, gitu ya. Jadi itu sudah bagus, banyak sekali rekan yang sudah menjawab. Lalu yang tujuan pendidikan yang dilihat dari zaman kolonial. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dari video. Lalu yang ketiga adalah persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran. Nah, di sini yang kita klik di sini adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran pada zaman kolonial itu seperti apa? Proses pembelajaran pada zaman sekarang itu mungkin Bapak Ibu yang mungkin melihat langsung ke pola pendidikan ya, pendidikan zaman kolonial. Saya lebih mengkritisi soal ini prosesnya, proses zaman kolonial. Berdasarkan pasti dia berbeda dengan proses yang ada saat ini. Prosesnya ya. Coba Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu punya jawaban masing-masing di LMS. Untuk nomor 3, kaitan persamaan dan perbedaan antara proses pembelajaran pada zaman kolonial dengan proses pembelajaran saat ini. Ya. Sehingga Bapak Ibu betul-betul memahami pertanyaan itu. Saya sudah cek beberapa jawaban yang waktu teman-teman sudah kerjakan itu. Dan memang di sini juga ada yang belum mengerjakan. Lalu Bapak Ibu, dalam pengerjaannya itu tadi saya sempat WA Bapak Ibu, diupayakan Bapak Ibu ya sepenuh hati, seutuhnya. Bapak Ibu belajar seutuhnya supaya Bapak Ibu bisa memberikan jawaban memang sesuai apa yang Bapak Ibu pahami dan bakal Bapak Ibu lakukan di sekolahnya Bapak Ibu, kelasnya Bapak Ibu. Nanti di aksi nyata itu. Oke, jadi itu beberapa hal yang memang saya sampaikan di sini. Dan saya rasa waktu 20 menit saya sudah 30 menit pembukaan dengan reviewnya saya. Itu hal yang Bapak Ibu ingat. Itu memang secara jawaban Bapak Ibu sudah menjawab dengan baik. Saya ingatkan kembali soal maksud pertanyaan.
maksud pertanyaan yang Bapak Ibu harus istilahnya mereview kembali. Jawaban saya ini kira-kira sudah sesuai apa yang ditanyakan atau belum, begitu. Lalu jangan lupa kita memiliki etika sebagai pemimpin pembelajaran, manfaatkanlah referensi di dalam kutipan-kutipan. Kalau memang kutipan itu datang dari artikel itu, bisa dibuat huruf miring ataukah tanda petik, gitu ya, tanda petik dalam kutipan, gitu. Kita menyampaikan ide, menyampaikan gagasan. Oke, jadi memang benar bahwa ada perbedaan antara pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang. Zaman dulu, zaman kolonial itu kan kalau kita mengikuti apa yang disampaikan di dalam itu, Bapak Ki Hajar Dewan. Yang membuat Bapak Ki Hajar Dewan terpanggil itu Bapak Ibu. Dampak dari pendidikan kolonial. Pendidikan kolonial itu kan pendidikan awalnya di negara kita Bapak Ibu. Negara kita. Lahirlah pendidikan itu, maka Bapak Ki Hajar Dewantara merasa terpanggil. Dia datang dari kompetensi yang dia pelajari, dia pergi sekolah di luar, lalu dia terpanggil dengan jiwanya selaku seorang pendidik, maka dia tergerak dan membentuk taman siswa. Nah, itu datang dari sosok Ki Hajar yang memang dia belajar, Bapak Ibu. Dia belajar, lalu dari belajarnya itu muncul kepedulian, muncul terpanggil jiwanya. Nah, akhirnya dia membentuk taman siswa. Dan dari taman siswa itulah kita omong soal perbedaan ini. Perbedaan akan pendidikan zaman kolonial dan pendidikan zaman sekarang. Kalau kolonial, ya saya juga bersepakat dengan pendapat Bapak Ibu bahwa memang mereka mementingkan golongan. Mementingkan golongan. Mereka memberi sekolah kepada orang-orang yang memang bakal menempati posisi, itu ya, orang-orang yang bakal mendukung posisinya, jabatan atau sekolah diperuntukkan untuk menjadi pegawai ini, pegawai itu. Jadi sekolahnya memang hanya untuk itu. Nah, di sini Bapak Ki Hajar bilang kalau sekolah hanya untuk itu ya sayang. Bagaimana ini karakter dia munculkan bedanya dengan pendidikan zaman kolonial ya, dia membuatnya beda ya. Pendidikan harus istilahnya berpusat pada murid. Nah, tentunya istilahnya apa ya, menjawab isu-isu gitu ya. Kalau kaitan dengan kodrat, kodrat alam, kodrat zaman, desain harus menjawab isu. Misalnya kalau kodrat zaman sekarang isu teknologi misalnya, bagaimana kita mendesain perencanaan pembelajaran supaya anak kita jangan terjebak dalam isu teknologi. Teknologi menghendaki anak harus menggunakan HP. Kenapa kita melarang? Karena eranya. Atau kayak dulu dalam mata pelajaran saya punya, kalkulator adalah digital, diciptakan untuk memudahkan, tapi kita melarang, gitu ya. Nanti anak-anak tidak tahu pakai kalkulator itu minimal. Kalau tidak di HP ya, gitu ya. Nah di sini peran kita untuk mendesain perencanaan yang memang betul-betul berpusat pada murid dengan menghadapi isu global ini, isu tantangan teknologi ini. Itu mereka menggunakan HP, memanfaatkan, tapi dengan cara yang bagaimana, cara yang sesuai dengan mungkin karakter yang kita kehendaki di sana. Nah, kita mendesain, kita menciptakan. Seperti KHD tadi, dia menciptakan apa? Taman siswa. Nah, kita kalau seperti KHD, kita juga belajar saat ini hingga saat ini, ya saya kira kita juga punya hati kecil terpanggil untuk seperti KHD memberi diri. Kita terpanggil ini. Saya menjadi guru penggerak, saya siap memberi diri. Memberi diri saya apa? Mendesain atau menciptakan proses pembelajaran saya di sekolah yang berpusat pada murid.
banyak intrakurikulernya, kokurikulernya, ekstrakurikulernya. Nah, ini kan semuanya itu harus berpusat pada murid. Itu yang ada punya pola di zaman siswa itu. Yang membedakan dengan kolonial. Kalau kolonial ya sudah, kau nanti ini ya, nah, gitu lebih ke arah menghendaki sekolah ikut saya punya pikiran. Saya desain proses, lalu anak itu ikut saya punya keinginan yang di kolonial. Tapi kalau di era sekarang, kita harus ke bawah dulu, kolaborasi dengan anak-anak dulu. Kita komunikasikan, anak-anak, proyek ini kamu bisa atau tidak ya? Nah, nanti kita buat di sekolah. Oh bisa, benar tidak benar. Nah, sudah kita mulai desain assessment, desain apa semua, nah, gitu ya. Begitu juga di Indra dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama mendalami, mereview kembali jawaban. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu punya nanti seperti apa, silahkan dilihat jawaban kembali. Oke, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Saya sekali lagi sebelum sesi saya ini, cek baik-baik semua pertanyaan di alur, eksplorasi konsep, dalami betul-betul, karena akan menjadi pemicu atau pemantik di hukum ini. Jika kita dalam betul, maka kaitan dengan kodrat alam. Kodrat saman tadi, kodrat alam. Sekarang minta kita ke kodrat alam, balik ke daerah saya. Kira-kira apa tanam di kearifan ataupun budaya di sekolah saya yang memang bisa membuat saya, membantu saya untuk omong karakter ini ya gitu. Itu. Nah, itu kodrat alam, kodrat saman, nah gitu ya. Oke, silakan berdiskusi sebentar ya. Oke, saya stop yang ini. Kita kembali ke ya, kalau ini mind map-nya, peta konsepnya Bapak Ibu. Peta konsepnya ini saya kira Bapak Ibu bisa lihat. Kita sudah sampai di hari ini di mana ya? Di modul 1.1 sudah. Sementara di kerang apa ya? Di eksplorasi ya sekarang. Eksplorasi. Eksplorasi ya. Jadi ini peta dalam memahami modul 1.1 ini. Oke, jadi ada tujuan, nanti ada potretnya ya, Bapak Ibu sudah lihat, ada kerangka pemikiran KD, kerangkanya ini ada nanti dasar-dasar pendidikan. Lalu ada metode Montessori, Robel, dan Taman Anak-anak, lalu ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, itu ngomong pendidikan dan ngomong pengajaran. Lalu ada di dasar pendidikan yang menuntut. KD mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Gitu. Lalu ada pendidikan dalam kodrat alam, kodrat saman, tadi kita sudah sempat ini. Lalu budi pekerti, ada cipta, rasa, karsa, dan karya, ada interpretasi pemikiran KD. Ini sedikit jawaban dari kompetensi lulusan dengan pola ataupun materi atau konten yang harus kita lihat satu persatu. Iya, ini aktivitas kita Bapak Ibu di sesi diskusi. Ini nanti Bapak Ibu saya bagi 2 kelompok. Lalu Bapak Ibu akan masuk ke kelompok masing-masing. Sehingga saat sekarang saya kirim apa dulu ya? Saya kirim kelompoknya. Saya kirim kelompok di grup. Ya, di grup saja. Oke ya. Sudah Bapak. Sudah ya? Bapak. Oke, baik. Sudah Bapak. Ibu cek di situ. Cek di situ lalu ini aktivitas kita Bapak Ibu. Saya share pertanyaannya kembali. Kita share pertanyaan. So Bapak Ibu bisa lihat. Selanjutnya saya bikin kelompok. Saya undang Bapak Ibu masuk sesuai kelompok ya.
Saya bagi jadi 2 kelompok, Bapak Ibu. Siap, 2 kelompok. Oke. Silakan Bapak Ibu masuk sesuai dengan kelompoknya. Apa sudah ada undangan ke kelompoknya Bapak Ibu? Gabung Sudah. sesuai kelompok ya. Sudah. Gabung sesuai kelompok. Oke. Bapak Ibu gabung sesuai kelompoknya. Di kelompok 1 dengan Pak PP1 ya. Ibu PP yang pertama. Di kelompok 2 Ibu PP yang kedua untuk kali pertama. Nanti ke depannya kita akan lihat lagi. Silakan yang belum bergabung di kelompok. Halo Ibu Edita Bia. Silakan Ibu di kelompok mana, Bu? Oke. Ibu Maria Imelda Gus Olin. Silakan gabung di kelompoknya. Oke. Ibu Selviana Deborah Selan masuk di kelompoknya, Bu. Saya kelompok 2, Bapak. Ini kelompok 1. Oke, di kelompok 2 silakan. Iya. Oke. Oke, Bapak Ibu semua sudah masuk di grup?
Selamat datang Ibu Melda. Selamat bergabung. Nih, sudah bunyi. Oke, baik Bapak Ibu. Bertemu lagi kita di room utama setelah kurang lebih 75 menit dari Bapak Ibu dengan semangat kolaborasi. Saya hanya memantau saja, mengelilingi dari kelas ke kelas, dan luar biasa akan semangatnya Bapak Ibu. Oke, saya izin lagi share screen. Sebelumnya saya juga mohon maaf saya lupa menyapa Ibu PP yang saat ini berkenan hadir di forum kita, Ibu Maria Imelda Usolin. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu. Ya, apa sudah lihat Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Saya coba memandu lagi soal kegiatan kita. Dan Bapak Ibu sudah melakukan aktivitas sesi diskusi kelompok. Dan dari 3 pertanyaan ini, kegiatan kita pada siang ini adalah hanya sebatas mendiskusikan. Jadi kita kolaborasi. Kolaborasi artinya bahwa Bapak Ibu menyatukan persepsi soal pertanyaan demi pertanyaan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural ini? Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 1, memang rujukan referensi Bapak Ibu ada di eksplorasi kemarin. Jadi materi-materi seperti apa pemikiran KD. Nah, itu Bapak Ibu sudah dalam sebelumnya. Sehingga sekarang Bapak Ibu tinggal melihat konteks sosial kultural, gitu ya. Atau kalau kayak di dalam kita di materi eksplorasi ada pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang. Pasti ada istilahnya konteks sosial kulturalnya juga di sana. Jadi itu Bapak Ibu sudah dalam. Sehingga sekarang tinggal Bapak Ibu diminta untuk kembali ke daerah kita. Melihat konteks sosial kultural itu yang sejalan dengan pemikiran KD. Oke, jadi pemikiran KD, lalu bagaimana pemikiran KD tekstualkan, disesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan. Dan nilai konteks yang tadi Bapak Ibu identifikasi itu dia akan istilahnya karakter itu, nilai-nilai luhur yang tadi Bapak Ibu ini itu untuk karakternya murid sebagai individu yang sebagai anggota masyarakat sekaligus dirinya sendiri. Jadi itu untuk hanya menguatkan. Kalau di pembelajaran kita sekarang itu ada project ya Bapak Ibu ya, kokurikuler, project P5. Lalu di soal peningkatan karakter ini memang sudah ada di intra, ada di 10 mapel itu. Kalau di sekolah menengah ya, sekolah SMP, sekolah dasar SMP, atau di SD mungkin masih di kelas gitu ya. Kalau kita di ini berbasis mapel itu sebenarnya sudah yang mengantarkan penguatan karakter, ada karakternya. Cuman karena masih dilihat karakternya belum muncul, maka muncullah P5. P5 di sana yang kita lihat juga sesuai dengan kayak gini juga karakteristik sekolahnya. Kira-kira sekolahnya begini, konteks apa yang mau kita angkat untuk membuat supaya ada peningkatan atau penguatan karakter murid. Nah gitu ya. Lalu lagi ke sepakati sesuatu kekuatan pemikiran KD.
yang mana menebalkan perilaku murid di kelas atau sekolah. Ya, dan saya kira ini Bapak Ibu mereka sudah diskusi. Nanti kelanjutannya Bapak Ibu, kita ada satu sesi lagi di Rukol. Kita ada satu sesi lagi di Rukol. Alokasi juga sama. Alokasinya juga sama. 3 JP. Bapak Ibu akan mempresentasikan apa yang Bapak Ibu sampaikan hari ini. Oke. Mungkin di Rukol ini, di room utama ini, sebelum saya lanjut ke info selanjutnya soal kegiatan kita lanjutan, saya ingin dengar dulu sejauh mana komunikasi kolaborasinya Bapak Ibu dengan hasil yang ada. Mungkin ada yang mau berbagi atau mungkin ya kita saling kolaborasi, namanya ruang kolaborasi. Silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan. Stop sharing dulu baru ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang mau diskusi mungkin dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan Pak Makarinus bersama Ibu moderatornya. Silakan bersuara terkait hasil atau seperti apa perkembangan kolaborasinya pada pagi menjelang siang ini. Silakan. Apa progresnya sudah bagus atau siap dirangkumkan untuk presentasi? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 yang tadi dalam proses kolaborasi kami semua bersemangat untuk menyelesaikan ketiga pertanyaan yang telah disiapkan. Sehingga kami juga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada besok hari, karena itu kami akan membutuhkan proses dukungan dari teman-teman kelompok 1 semua, sehingga dapat menyelesaikan proses pengerjaan kami yang tadi juga masih kurang di pertanyaan yang ketiga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Makarinus. Artinya untuk kelompok 1 selaku ketua kelompoknya tadi menyatakan akan kesiapannya dan juga membutuhkan dukungan. Berarti di kelompok 1 sebentar mungkin bisa melalui bikin lagi grup WA kecil khusus kelompok 1 juga boleh. Supaya komunikasinya lebih fokus. Atau mungkin ada yang mau coba daring juga boleh, pelatihan sekalian besok untuk siap presentasi ya gitu ya. Ibu moderator pasti ada yang mau ditambahkan. Silakan. Kelompok 1 silakan. Lalu saya mau ingin dengar dulu kelompok 2 punya kesiapan atau hasil diskusi hari ini soal persiapan untuk presentasi besok. Kepada Ibu Yohana Florida dengan Pak Joy, mungkin bisa bersuara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya selaku moderator, kesiapan sejauh ini kesiapan kami untuk mau mempresentasikan sudah siap, tapi baru dalam bentuk dokumen, bukan kalau untuk yang ke Canva belum Bapak. Kami baru menyiapkan dalam dokumen Word Bapak. Oke. Terus tadi anggota kelompok saya Pak Joni, Pak Junet dan Ibu siapa? Ibu Edita. Iya. Kami 4 cukup berperan aktif dalam diskusi yang kami bangun bersama. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 3 kami bisa mengerjakan sesuai tenggat waktu yang diberikan Bapak. Terima kasih.
luar biasa. Ibu, kalau bisa kita Oh ya Pak Jo, silakan. presentasinya mah biar nanti tinggal kita kerjakan di Canva saja. Pak Joni, waktu presentasinya besok, bukan hari ini. Pak Joy ini Oh, begitu. kemana ini Pak Joy? Iya. Kita presentasi siap, saat siap. loka. Saat Luar pembagian biasa kelas. semangatnya Pak Jui. Oke, mantap Pak Jui. Pak Joni terlalu semangat ini. Tidak bisa bersabar. Ini bagaimana ini? Oke, baik. Luar biasa Bapak Ibu. Semangat hari ini. Ya, Iya. baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kolaborasi kita pada kesempatan siang ini menjelang sudah siang. Bapak Ibu, saya ingin saya ada cerita satu soal tadi saya lihat proses pengerjaan Bapak Ibu kayak di kelompok 1 itu Bapak Ibu pernah ingat drive bersama? Pernah dengar drive bersama? Di akun belajar itu, di Google Drive ataupun kerjanya secara kolaborasi lewat vote. Satu halaman di presentasi, tapi semua kita kerja berkolaborasi, semua menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah, tidak usah kayak tadi Pak Makarim baca, lalu Ibu moderator mengetik sendiri ya. Tapi ini dibalik semuanya kita kerja. Misalnya ada 3 nomor, ketua atau moderator membagi jadi satu kelompok ada 6, berarti satu nomor 2 orang kawal, kerja masing-masing. Di dalam vote itu file yang sama. Pakai apa nih? Google Word, Bapak. Google Dokumen ya. Google Dokumen. Pernah buat? Belum Pernah, pernah. Pernah ya? Ada yang belum pernah, ada yang pernah. Ada yang belum pernah. Kalau belum saya coba ya 3-4 menit bisa? Bisa Bapak, bisa. Siap. Supaya bisa membantu, jangan sampai membantu Bapak Ibu ketika nanti sebentar desainnya sama-sama. Sehingga semua pendapat kita terwakilkan saat presentasi itu ke Bapak Ibu. Kolaborasi kita harus bersama-sama Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Izin ya Bapak Ibu, saya coba coba berbagi, mau ya menyampaikan teknis saja ini. Oke, saya izin share screen. Ya, jadi Bapak Ibu, ya kita mulainya di akun belajarnya kita ya Bapak Ibu ya. Akun belajarnya kita, lalu nanti kita masuk di apa nih? Dibuka di Drive Bapak Ibu. Buka saja di Drive ya. Saya coba ke sebentar ya, 9 titik ini, 9 titik Bapak Ibu bukanya di Drive ini. Sama dengan Bapak Ibu upload video kemarin, prosesnya sama, tapi kalau kerjanya pakai Google Doc secara kolaborasi itu bisa. Nah, dari Drive ini Bapak Ibu bisa ambil atau upload ya. Kalau memang file vote itu kayak tadi Ibu di kelompok 2 sudah mengerjakan di vote tadi, di vote ya, maka kita buka file, upload file, kita masuk di pencarian, di dokumen kah, di manakah, yang penting kita simpan. Saya ambil salah satu contoh, misalnya salah satu file sajalah, satu file sembarang di sini saya ambil file ini, mungkin ini Word saja ya, Word. Oke, boleh satu Word. Kita unduh di situ, kita unduh ya. Setelah kita unduh, kita buka file tadi, file hasil unduhan.
Oke, rencana tidak lanjut ini file namanya itu. Maaf. Ini file namanya. Nah, agar file ini atau rencana ini bisa diberi umpan balik oleh rekan lain bilang, ini masih kurang Pak, tambah satu, tambah ini, tambah itu, atau mungkin berpendapat dengan yang lain di nomor yang lain ya, kita bagikan saja file ini, kita bagikan, nah, bagikan di sini, lalu di sini kalau mau pakai akun belajar boleh, tapi enaknya akun apa saja, akun bebas, supaya Gmail itu bisa masuk. Maka klik yang siapa saja. Setelah itu di sini aksesnya pakai pengedit, Bapak. Editor. Aksesnya pakai pengedit. Nah, editor. Klik editor supaya ketika link itu Bapak Ibu bagikan ya, maka semua orang di grup itu bisa edit, bisa kerja dengan file itu ada di drive-nya yang membuat tadi. Itu. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh dikirim di WA grup. Grup kita. Di-share lah link tadi di-share, lalu Bapak Ibu lain bisa masuk dan kita kerja bersama. Nanti di sini ini banyak sekali akunnya di atas ini jajar. Nah, kayak kemarin Ibu Fani bagi file yang kita lengkapi itu kan banyak sekali emoticon atau notifikasi yang ada di atas, avatar banyak itu. Nah itu pernah orang masuk mengedit langsung. Sama juga dengan ini. Kalau kita pakai editor, maka kita tidak capek-capek. Sehingga file ataupun ide dasar soal apa tadi dari kelompok 1 ataupun kelompok 2 soal kekuatan sosial kultural yang mau diperkuat itu bisa kita kolaborasikan secara daring. Oke, itu saja, singkat saja, mudah-mudahan bermanfaat soal proses ini. Saya stop sharing Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk kita semoga bisa ya Bapak Ibu, Bapak Joy dengan Bapak Ibu semua, semoga proses daring tadi secara digitalnya bisa dimanfaatkan. Dan itu tidak hanya untuk Google Doc, di Google Google Slide. Kalau memang Bapak Ibu mau PowerPoint, nah bisa PowerPoint ya. Tapi kalau kerennya Canva ya, coba Canva saja, kain yang bagus, supaya besok untuk bisa tampilkan. Itu dari saya Bapak Ibu, sedikitnya informasi yang berikut tentang kegiatan kita lanjutan Bapak Ibu. Waktu kita tinggal 30 menit lagi. Kita kan tadi bilang sampai 12.30 ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya izin sharing lagi. Oke, layar saya sudah kelihatan Bapak Ibu. Sudah ya. Baik, untuk kita Bapak Ibu hari ini, kegiatan kita setelah kita diskusi, lalu kita memahami secara tadi soal kekuatan berdasarkan pertanyaan 3 tadi, kekuatan sosial kultural daerah itu kita sudah coba mengidentifikasi sesuai pemikiran KD, lalu bagaimana pemikiran KD dapat bersetua dan menyepakati. Maka berikut saya akan coba sampaikan kegiatan kita lanjutan Bapak Ibu. Kegiatan kita lanjutan itu saya stop sharingnya ini, saya buka file berikut.
Di rukol 2 Bapak Ibu, di rukol 2 nanti Bapak Ibu akan presentasi. Ruang kolaborasi 2 nanti Bapak Ibu akan tetap forum diskusi juga, tapi di sini nanti lebih kepada Bapak Ibu akan presentasi. Jadi Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil diskusi terkait penerapan pemikiran KHD. Lalu Bapak Ibu juga akan mendapatkan masukan dari rekan luar anggota kelompok. Sehingga kalau kelompok 1 diskusi, maka kelompok 2 akan menanggapi. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk kegiatan ini ada peran-peran Bapak Ibu. Ada presenter, ada pemberi tanggapan, ada penanya, ada penjawab, ada nutulis. Ya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini aktor yang ada di dalam presentasi besok. Sebentar, aktor-aktor yang ada di presentasi besok. Jadi presenter, dia berperan mempresentasikan hasil kelompok. Jadi tinggal kesepakatan. Bapak Ibu kita ada 6 orang satu kelompok, itu kira-kira siapa yang presenter. Lalu siapa yang memberi tanggapan. Kalau kelompok 1 ya siap juga yang memberi tanggapan untuk kelompok 2. Begitu juga kelompok 2 harus siapkan orang untuk memberi tanggapan atas presentasi kelompok 1. Siapkan orangnya. Begitu juga penanya yang berperan memberi pertanyaan kepada kelompok lain. Jadi sama, kelompok 1 siapkan orang yang menjadi penanya siapa. Kelompok 2 juga sama. Dan juga penjawab. Penjawabnya siapa? Kedua kelompoknya sama. Lalu ada notulens atau penulis. Ini bertugas mencatat tanggapan positif dan proses diskusi. Kira-kira ada 5 aktor yang akan tampil dengan tugasnya, sehingga kalau kelompok 1 duluan yang tampil, maka kelompok 1 yang tampil itu adalah presenter dengan nutulis kayaknya ya. Lalu kelompok 2 punya yang tampil adalah pemberi tanggapan. Oh ya, ini dengan pemberi tanggapan. Kelompok 2 punya yang tampil hanya penanya. Sedangkan kelompok 1 punya ada 4. Penjawab, pemberi. Ya gitu ya. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu, soal ada 5 orang, 5 kelompok komponen yang akan menyukseskan kegiatan kita besok. Begitu, presenter. Pasti ada mulai MC-nya siapa, gitu itu biasa. Itu tata bagaimana kita mau presentasikan. Oke, kalau memang ada ice breaking yang lebih seru, bikin yang pokoknya ya kreativitas. Karena waktu kita juga cukup banyak, kita berlatih bagaimana mempresentasikan apa yang kita temukan, perbuatan sosial kultural itu Bapak Ibu, dengan cara yang ini supaya kita yang lain mudah paham. Ya, itu Bapak Ibu, sampai bertemu besok. Kita hari ini sesuai dengan kita punya aktivitas. Ya, mengingat tahap bersama selanjutnya juga sudah. Saya juga ingatkan kembali Bapak Ibu, itu selanjutnya ya. Tadi itu selanjutnya soal kegiatan rukol kita yang kedua. Lalu soal kehadiran lagi Bapak Ibu. Kehadiran lagi saya sampaikan lagi bahwa kita coba menyepakati waktu. Ya, waktu kita fleksibel, soal kesepakatan mau pagi, mau ini kita fleksibel. Dan kalau kita sudah sepakati, maka kita coba berusaha, kita berjuang bersama untuk istilahnya hadir.
Lalu dengan tugas-tugas saya juga berharap supaya kita jangan melewati mulai dari diri eksplorasi, terus apa namanya sudah masuk ke rukun ini Bapak Ibu. Rukun ini sajikan PowerPoint-nya Bapak Ibu lewat Canva kah. Lalu besok ketika ada notulen menjawab soal, ada umpan balik, ada masukan, ya direvisi. Ya direvisi. Karena deadline-nya tanggal 26. 26. Sehingga kita coba kita mungkin pada kesempatan ini kita juga sepakati waktu untuk rukun 2 juga boleh, karena hari ini masih tanggal berapa ya? 21. 21 ya Pak Joy ya? Iya, 21 Bapak. 21. Maka kalau kita sudah mendapat kelompok dan tugas kita buat apa, enaknya atau baiknya dari kita juga bisa bersepakat soal rencana lanjut kita, presentasinya kapan. Oke, mungkin saya beri ruang kepada Bapak Ibu. Ya, Pak Makarius silakan. Jadi baik, Bapak. Pak, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Yang ini saya mau menyampaikan untuk yang kegiatan besok, karena besok juga ada kegiatan orientasi Lokakarya 1 ya. Iya, Lokakarya 1. Jadi tidak, itu loka orientasi. Loka orientasi yang pertama. Loka orientasi pertama. Jadi kita semua harus hadir. Kita semua harus hadir sehingga untuk yang presentasi ini ya coba kita berpikir untuk waktunya. Kita berpikir bersama untuk kita sepakati bersama. Itu dari saya seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu guru hebat semua dan Bapak Fasil dan Ibu Pipi. Terima kasih Pak Makarius yang sudah menyampaikan pendapatnya soal waktu. Jadi menurut Pak Makarius bahwa besok tidak bisa karena ada kegiatan yang urgent yaitu LO. Jadi LO ini Bapak Ibu harus hadir Bapak Ibu. Ya. Karena LO ini penting, Bapak Ibu bertemu dengan Ibu Kulin mereka tadi, PP, di lokal orientasi, dan juga tentunya pasti dengan Bapak Kepala atau Ibu Kepalanya masing-masing. Iya. Ya, luring, ya. Ya, mungkin saya kira sependapat ya kita semua ya, karena LO Bapak Ibu ya. Ya, karena semua sependapat ya. Kalau begitu kita geser ke tanggal 23, 24, 25. Bisa. Siap, Bapak. 23 bisa. 23 hari Minggu. Hari Minggu. 23 hari Minggu. 23 hari Minggu, Pak Joy. Iya. 23 bisa, 24 bisa. Neo kita pi gereja sambil pikul bawa laptop. Ya, Ibu Yohana. Ya, kita sepakat saja hari Senin tanggal 24. Hari Senin ya. Jam berapa? Ya. Hari Senin tanggal 24. Pagi jam 9 sampai hari ini toh. Oke. Biar masih semangat toh pagi-pagi. Minta maaf kami di tempat acara jadi ada ribut sedikit. Saya matikan mikrofon. Oke, baik Ibu Yohana dimaklumi karena sedang mengikuti acara di sana. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan kesepakatan bahwa kita rukul yang kedua terjadi tanggal 24 Juni jam 9 sesuai hari pagi. Ya, jam 9 pagi. Oke. Kita bungkus ini jadwal dan kita ketemu nanti di
di hari Senin 24. Untuk mengisi itu maka Bapak Ibu siap mempersiapkan dengan baik, secara baik ide-ide yang tadi sudah dikolaborasikan untuk dikembangkan melalui tampilan yang menarik, entah itu lewat PowerPoint ataupun selain presentasi yang lain. Jadi waktu kita cukup banyak dan juga waktu kita itu tidak hanya untuk ini dan juga untuk tahapan kegiatan yang lain, Bapak Ibu ya. Lokakarya, setelah lokakarya, Bapak Ibu juga akan pendampingan individu juga. Jadi memang kalendernya Bapak Ibu itu di setting memang sehingga tidak membuat Bapak Ibu capek. Apalagi lebih-lebih ke LMS Bapak Ibu. LMS ini kadang-kadang kita tidak ini maka lewat kan. Tidak bisa buka lagi, kita juga repot. Ya, kalau itu sudah saya kira kita hari ini sudah pas ya Bapak Ibu ya? Pas ya Bapak Ibu? Pas. Hari ini? Pas. Saya kira pas. Kolaborasi yang kita dapat hari ini bisa pas ya? Oke. Baik, kalau tidak ada hal yang mau dibicarakan lagi, saya coba menutupi. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kebersamaan yang kedua via daring, persamaan di kelas 11.30 kelas PGP dengan fasenya saya sendiri. Dan saya semakin bersemangat bersama Bapak Ibu ketika mendengar pendapat kolaborasi yang sangat baik, kreativitas dan ide-ide yang Bapak Ibu tuangkan melalui forum yang singkat ini. Dan ini merupakan sebuah proses Bapak Ibu di Alumni Merdeka. Setelah mulai dari diri, setelah kita eksplorasi, kita jelajahi, kita gali apa yang kita dapat, coba kita kolaborasikan kompetensi itu. Dan hari ini Bapak Ibu sudah mencoba, dan lebih ini lagi nanti kita di presentasi, kolaborasi lagi di presentasi. Kira-kira di presentasi nanti itu kolaborasinya keren atau tidak, nah, gitu ya. Apakah aktor-aktor yang sudah disiapkan tadi itu keren atau tidak menjalankan tugas dan perannya, gitu. Jadi kolaborasi, kita tidak bisa membuat sebuah perubahan bergerak sendiri Bapak Ibu. Kita membuat sebuah perubahan harus berkolaborasi. Ya jadi Bang Tor bilang kan, dia membuat taman siswa juga tidak sendiri loh Bapak Ibu. Ya pasti berkolaborasi kan gitu. Jadi kalau kita punya jiwa, punya karakter seperti itu, maka ruang modul Merdeka ini kita ikuti dan coba kita integrasikan, implementasikan melalui rukun. Nanti tinggalkan eksplorasikan, kreasikan perannya Bapak Ibu masing-masing dengan tugas-tugas yang dipakai itu saja. Nanti presentasi. Oke, itu Bapak Ibu. Untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Lalu terbelas kita belajar bersama Ibu PP dan juga Bapak Ibu CGP hebat ini juga orangnya hebat-hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu PP juga tinggal melanjutkan karena Bapak Ibu PP Angkatan Darat akan secara langsung sehingga kita saling memanfaatkan forum diskusi untuk saling sharing gitu ya Bapak Ibu ya. Permohonan maaf kalau sajian saya hari ini ada perkenan keliruan, ada kesalahan soal pembagian kelompok tadi. Mungkin ada yang akhirnya terpaksa itu di kelompok 1, seharusnya di kelompok 2. Iya, Bapak. Iya, Saya minta maaf ya. Yang harus. Ya. Mungkin caranya tadi itu yang
kliknya itu buru-buru atau bagaimana klik gabung di kedua dia bisa online mau bagaimana? Yang muncul pertama yang buru-buru itu. Oke, baik. So, artinya kita saling belajar Bapak Ibu. Mudah-mudahan kali berikut kita sudah sesuai pada tempatnya. Ya. Jangan salah kamar ya, Pak Merintah. Betul. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, luar biasa hari ini. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita dapat pada kesempatan siang ini bermanfaat untuk karya pelayanan kita di tempat tugas kita masing-masing. Salam dan bahagia selalu. Tidak foto. Kita tutup dulu dengan doa dulu. Foto. Iya. Oke. Kita tutup dengan doa dulu. Kepada Ibu yang sudah diingatkan, dipersilakan. Kita menutup kegiatan ruang kolaborasi kita hari ini dengan berdoa bersama. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami hari ini di ruang kolaborasi. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau sendiri menurunkan Roh Kudus di tengah-tengah kami, sehingga ruang kolaborasi kami, calon guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator dapat berjalan dengan baik. Kami tahu Bapa, masih banyak hal-hal yang belum terselesaikan, masih banyak hal-hal yang perlu kami bicarakan. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang kami diskusikan menjadi berkat bagi sesama, khususnya anak-anak didik di sekolah kami masing-masing, dan juga untuk memuliakan nama-Mu lagi. Kami juga berdoa ya Bapak untuk kelancaran kegiatan karya orientasi besok. Semoga kegiatan yang akan berjalan menjadi wadah bagi kami untuk meningkatkan kompetensi diri kami sebagai pendidik anak bangsa yang selalu menjadi teladan seperti pemikiran dihajar. Semua doa ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat peran kami, saran Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Ibu yang sudah kegiatan kita sesi rukul 1. Oh ya Bapak Ibu, sebelumnya tadi ada Ibu PP juga. Ini saya ingin menyapa Ibu PP. Ibu Olin mungkin diberi kesempatan memperkenalkan diri dulu Bu. Halo Ibu PP, masih ada di room? Bisa kita Halo. Ya, halo Ibu PP. Sepertinya sudah keluar dari Oh iya. Belum. Baik, sudah atau belum? Sudah, oh. Ya. Baik, kalau nanti kesempatan berikut kalau ada yang berkesempatan hadir, Bapak Ibu jangan lupa ini ya, saya lihat saya kira sama kita di CGP, padahalnya mereka juga tadi. Nanti diingatkan di kolom chat juga boleh. Nah, supaya kita juga dengan mereka. Karena kita sama-sama belajar berkolaborasi. Coba Ibu. Ya. Oke, baik, sesi terakhir. Oke, baik. Oke. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita juga sudah foto. Kita boleh lanjut, kita punya aktivitas yang lainnya. Selamat beraktivitas. Sampai bertemu di Rukul 2 hari
Senin. Selamat Bapak Ibu. Selamat siang. Ya, Siang. Terima selamat kasih. siang. Ya, boleh Bapak Ibu tinggalkan room, boleh. Ya. Pak Makarinus masih pendaftaran.